Empat. Hah? Empat itu Rabi'un. Wahid. Isnan. Salasa. Arba'ah. Empat, bukan Rabi'. Keempat itu Rabi'. Beda deh ya. Rabi' dengan apa? Rabi'. Apa arti Rabi'? Yang belajar Durusul Lughah insyaallah sudah tahu. Ya, coba ke 9. Hah? Apa? Musim dingin. Rihlatasyita syita'i was-shaif. Musim dingin syita. Apa Rehan? Hah? Musim semi, Masya Allah. Ya, Rehan lagi viral ya, Rehan. Ya. Ya, Rabi artinya musim semi. Rabiul Awal artinya musim semi yang pertama. Rabiul Awal itu adalah bulan yang ketiga dalam kalender Hijriyah. Bulan keberapa? Ketiga. Yang pertama siapa? Muharram. Yang kedua Safar. Yang ketiga Rabiul Awal. Jadi kalender Hijriyah menetapkan Rabiul Awal pada urutan ketiga. Sehingga Rabiul Awal berada di antara dua bulan. Yang pertama bulan apa? Yang mengapit bulan Rabiul Awal? Sebelum Rabiul Awal apa? Safar. Yang kedua yang mengapitnya setelahnya Rabiul Akhir. Jadi Rabiul Awal berada di tengah-tengah antara bulan Safar dan bulan Rabiul Akhir. Dahulu Arab Jahiliyah menamakan bulan Rabiul Awal dengan bulan Khawan. Jadi Rabi tadi artinya apa, Dek? Musim semi. Ya, bukan Rabi. Kalau Rabi apa Rabi? Aku pengen Rabi karo koe. Ya, apa arti Rabi? Menikah, ya bahasa apa? Bahasa Jawa. Kenapa Rabiul Awal dinamakan musim semi? Apakah setiap Rabiul Awal adalah musim semi? Jawabannya tidak. Kenapa dinamakan Rabi musim semi, Rabiul Awal? Karena saat orang-orang Arab Jahiliyah pengen menamakan bulan tersebut pas bertepatan dengan musim apa? Semi. Sebagaimana Ramadan. Ya, Ramadan ketika mereka ingin menamakan Ramadan, ketika itu musimnya sedang panas-panasnya. Sehingga dinamakan Ramadan. Artinya apa? Terbakar. Ya, cuaca yang sangat panas, Ramdo. Jadi mereka menamakan ke saat mereka ya di musim saat yang mereka menamakan. Bukan berarti setiap Rabiul Awal itu musim semi, tidak, ya. Karena Rabi para ulama membagi menjadi dua, Rabi bulan dan Rabi zaman, Rabi waktu. Kalau dinamakan Rabi bulan yaitu Rabiul Awal dan Rabiul Akhir. Sedangkan kalau yang dimaksud dengan Rabi waktu, Rabi zaman atau azminah artinya adalah musim semi. Ya, jadi bedakan antara musim semi dengan Rabiul Awal dan Rabiul Akhir. Musim ada berapa, Adek? Musim ada berapa musim? 4? 10? Berapa musim? Musim ada 6. Musim ada berapa? 6. 4 itu di negeri yang subtropis dan 2 di negeri yang tropis. Jadi iklim ada 2 iklim. Yang pertama iklim tropis, yang kedua iklim subtropis. Iklim tropis seperti Indonesia punya musim berapa, Dek? 2. Musim apa? Kemarau dan hujan. Itu musim kemarau dan hujan. Jadi dalam negeri-negeri yang iklimnya tropis seperti Indonesia hanya punya 2 musim. Musim hujan dan musim kemarau. Adapun negeri-negeri yang subtropis seperti di Arab ataupun di Eropa, Amerika memiliki 4 musim. Ya, arba'atu fusul. Dalam bahasa Arab 4 musim. Yang pertama musim apa? Rabi'un. Apa arti Rabi'un?
musim semi, spring. Ya, spring bed. Spring bed artinya kasur di musim semi. Musim semi identik dengan apa, Adik? Bunga-bunga yang tumbuh. Rumput-rumput yang tumbuh, bunga indah bermekaran, pohon-pohon rindang daunnya, itu musim semi. Yang kedua setelah musim spring apa? Yang main Harvest Moon. Setelah spring apa? Bukan musim gugur. Setelah spring musim panas. Ya bagus, Atar. Musim panas. Summer. Setelah bunga itu tumbuh, kemudian dia panas. Ya panas. Namanya summer. Bahasa Arabnya apa, Dek? Rihlatash syita was soif. Soif artinya musim panas. Nah, setelah bunga-bunga ya musim panas, kering. Akhirnya setelah bunga-bunga itu kering, apa yang terjadi? Daun-daun coklat-coklatan gugur, sehingga musim yang ketiga adalah musim gugur, fall atau autumn. Apa bahasa Arabnya? Khalid, ya, kharifun, kharif. Ya, catat adik-adik, kamu jangan ngomong aja. Ya, catat, ilmu catat semua sebanyak-banyaknya. Kalau bisa tolong musrif setiap kajian tuh diperiksa catatan mana yang paling lengkap. Ya, biar nggak banyak ngobrolnya. Siapa yang nyebutin 3 bulan tadi? Sudah sebutin bahasa Arabnya. Nah, baca catatan boleh, Dek. Siapa yang bisa baca catatan? Berarti nggak nyatat ini. Catat. Yang pertama musim apa? Semi, apa bahasa Arabnya? Rabi'. Yang kedua musim panas, bahasa Arabnya apa? Saif. Yang ketiga musim apa? Gugur. Ya. Bahasa Arabnya apa? Kharif. Yang terakhir apa? Apa? Musim dingin. Kan belum disebut musim dingin. Setelah berguguran itu dedaunan, datanglah salju. Ya, musim dingin, winter. Winter. Bahasa Arabnya apa? Rihlatash syita. Syita bahasa Arab dari musim dingin. Saifun, ya, dari awal rabi'un, saifun, kharifun dan syitaun. Ya. Jadi apa arti Rabiul Awal? Musim semi yang pertama. Yang pertamanya itu bulan pertama dari musim semi, ya. Nah, sekarang kita akan bahas apa saja yang terjadi di bulan Rabiul Awal. Jadi bulan Rabiul Awal punya kekhususan. Ada yang tahu apa, Dek, hal yang terjadi di bulan Rabiul Awal? Kalau di masyarakat Rabiul Awal identik dengan apa? Ya, masyarakat. Kalian kan bagian dari masyarakat. Ya, Bapak-bapak, kira-kira Rabiul Awal apa yang identik dengan apa? Dengan apa? Nabi, Maulid Nabi. Dengan apa? Maulid Nabi, kelahiran Nabi. Jadi di antara bulan, khususnya bulan Rabiul Awal adalah bulan yang pertama apa? Bulan kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada tanda-tanda kenabian. Dalam hadis Ahmad, dalam musnadnya Nabi mengatakan, dakwati Abi Ibrahim. Saya adalah doanya kakek saya Nabi Ibrahim. Yang kedua, wa bisyarati Isa qaumahu, dan saya adalah berita gembira, kabar gembira Nabi Isa alaihi salam putra Maryam kepada kaum-kaumnya Bani Israel. Karena beliau adalah nabi terakhir dari Bani Israel. Yang ketiga, wa ru'ya ummi, dan mimpi atau penglihatan ibundaku, allati ra'at annahu kharaja minha nurun adaat lahu qusura Syam. Wa kadzalika tara ummahatun nabiyyin shalawatullahi alaihim. Yang mana keluar dari bayi yang lahir tersebut cahaya yang menerangi istana-istana Busra di Syam.
yang mana para ibu-ibu semua nabi pun melihat hal yang sama atau melihat dalam mimpi hal yang sama. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah tiga, ya berasal dari tiga hal. Yang pertama dari doa siapa? Doa siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa doanya? Dalam Al-Baqarah 129 beliau berdoa, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum. Siapa yang bisa lanjutin ini? Di kelas 9 lagi Al-Baqarah. Ya. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum. Ya Allah, ini Nabi Ibrahim lagi doain apa nih? Kota Mekah. Ya Allah, utuslah kepada orang-orang kelak di kota Makkah seorang rasul dari mereka, dari keturunan Arab, penghuni kota Makkah. Ayo, sudah sampai sini belum kelas 9 hafalannya? Sudah kan? Ini ya Al-Baqarah 19 berarti belum sampai juz 2. Kalau sudah juz 2? Sudah juz 2 belum kelas 9? Enggak ada kelas 9 sini. Sudah apa belum? Sudah apa belum? Hah? Kelas 9? Sudah. Ngapa? Sudah. Takut ditanya. Sudah. Sudah setoran 1 juz? Sekali duduk. Sudah. Ya. Kemudian lupa. Ingat ya, nanti harus setoran 1 kali duduk Al-Baqarah. Dari awal sampai akhir, syarat kelulusan. Di murojaah ada. Iya, siapa kelas 8? Coba Dimas. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum. Ahsanta, Masya Allah. Yatslu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Jadi di antara tugas Rasul dari Makkah adalah membacakan ayat-ayatmu ya Allah. Kemudian mengajarkan Al-Quran dan Sunnah. Dan menyucikan mereka, innaka antal azizul hakim. Jadi Nabi Ibrahim udah pernah mendoakan jauh ratusan tahun sebelum Nabi lahir, agar Allah mengutus Rasul di tengah-tengah orang Arab ya, di kota Makkah yang mendakwahkan tauhid. Kemudian kabar gembira dari Nabi Isa, Nabi terakhir Bani Israel, surat As-Saff ayat ke-6. Juz berapa As-Saff adik-adik? 28. Sudah hafal berarti? Ya, kelas 8. Coba siapa yang hafal kelas 8? Yang mau lanjutkan? Ibrahim, wa idh qala Isa ibn Maryam. Hah? Dikit aja, ya 1 ayat aja. Coba keras-keras. Wa idh qala Isa ibn Maryam Bani Israel. Masya Allah, mantap ya Ibrahim. Ya, idqala wa idqala Isa ibnu Maryam. Ketika Nabi Isa ibn Maryam berkata, Ya Bani Israel, wahai kaumku Bani Israel, Inni Rasulullahi ilaikum, saya utusan Allah kepada kalian. Apa tugas Nabi Isa? 2. Yang pertama, musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah, membenarkan isi kitab terdahulu. Nabi Isa bawa kitab apa adik-adik? Injil. Sebelumnya ada Nabi Musa, bawa kitab apa? Taurat. Jadi Injil membenarkan Taurat, dan inilah diantara ciri-ciri kitab-kitab Allah terdahulu, saling membenarkan satu sama lain. Sebelum kelak Taurat dan Injil diubah-ubah oleh tangan-tangan manusia. Kemudian yang kedua, wa mubasysyiran, dan memberikan berita gembira. Bi rasulin, dengan rasul, artinya Nabi Muhammad adalah sebuah kabar gembira dari Nabi Isa kepada kaumnya, min ba'di, sepeninggalku, ismuhu Ahmad, namanya adalah Ahmad, yaitu nama lain dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga adalah kejadian istimewa yang terjadi saat beliau lahir,
Aminah ya, ibunda beliau melihat cahaya muncul saat melahirkan beliau yang menerangi istana-istana di negeri Syam. Ya, adapun kisah lain kita bahas kemarin 14 beranda istana kaisar Persia runtuh, itu hadisnya ya dhaif. Kemudian danau sawah menyusut sehingga gereja-gereja sekitar danau sawah yaitu roboh juga, hadisnya lemah. Api yang disembah oleh siapa? Majusi Padam pun hadisnya lemah. Sudah kita bahas sebelumnya tentang kelahiran Nabi SAW pun dalam kajian kita setiap Selasa malam Rabu tentang sirah Nabi. Bahwasanya Nabi lahir hari apa Adik-adik? Selasa atau Rabu? Senin. Ya. Kemudian tanggalnya ulama beda pendapat, ada yang bilang tanggal 2, 8, 10, 12, 17. Dan yang lebih masyhur apa Adik-adik? Tanggal berapa? 12. Adapun bulan, ulama beda pendapat tentang bulan, dibilang bulan Ramadan, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Safar, Muharram. Yang lebih tepat bulan apa? Bulan hari ini, Rabiul Awal. Adapun tahun pun ulama beda pendapat, tapi yang paling masyhur tahun gajah. Intinya Nabi lahir tanggal berapa? 12 Rabiul Awal menurut pendapat mayoritas. Bahkan sebagian ahli sejarah mengklaim ijma, sepakat ulama dalam hal ini. Tempatnya di kota Makkah, di perkampungan Bani Hashim. Ketika masyarakat menyadari bahwasanya Rabiul Awal adalah bulan lahirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka merayakan sebuah perayaan yang dikenal dengan apa? Maulid Nabi. Nah, sekarang selanjutnya kita kenalan dengan sejarah Maulid Nabi. Siapa orang yang pertama ya mengadakan dan merayakan Maulid Nabi? Apakah Rasulullah Adik-adik? Apakah Rasulullah pernah merayakan hari kelahirannya? Tidak pernah. Siapa yang paling cinta dengan Rasulullah? Keluarga-keluarganya. Apakah sepeninggal Nabi wafat ya putra-putrinya, istri-istrinya dari Aisyah, Saudah, Hafsah, kemudian Ummu Salamah, Zainab binti Jahash, hingga ya yang terakhir adalah Maimunah, pernah merayakan kelahiran Nabi? Tidak pernah. Putri-putrinya ya meskipun yang tersisa cuma satu, Fatimah binti Rasulillah, pernah merayakan Maulid Nabi? Tidak pernah ada kabarnya. Kemudian setelah keluarga Nabi yang paling cinta Nabi siapa? Sahabat-sahabatnya, khalifah yang 4. Abu Bakar pernah merayakan Maulid Nabi? Tidak pernah. Umar bin Khattab? Tidak pernah. Utsman bin Affan? Tidak pernah. Ali bin Abi Thalib? Tidak pernah. Hasan bin Ali? Tidak pernah. Muawiyah bin Abi Sufyan? Tidak pernah. Sampai beberapa dinasti setelahnya, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah. Ya, sampai imam mazhab yang 4, Imam Abu Hanifah, Nu'man bin Sabit, pernah merayakan Maulid Nabi? Tidak pernah. Imam Malik ibn Anas pernah merayakan Maulid Nabi? Tidak pernah. Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i pernah merayakan Maulid Nabi? Imam Ahmad ibn Muhammad bin Hambal pernah merayakan Maulid Nabi? Jadi siapa yang merayakan Maulid Nabi? Hah? Bayangkan, ulama saja beda pendapat kapan Nabi lahir. Artinya lahirnya Nabi bukan sesuatu yang penting menurut para sahabat. Seandainya penting akan dicatat dengan erat-erat, akan dihafal, akan ditulis. Tapi ulama beda pendapat. Bukan cuma tanggal, bulan pun beda pendapat. Menunjukkan betapa ya samar dan rancunya penjelasan atau ilmu informasi tentang kapan Nabi SAW dilahirkan. Meskipun kita bahas bahwasanya yang paling masyhur adalah 12 Rabiul Awal. Sejarah mencatat yang pertama kali merayakan Maulid Nabi adalah Bani Ubaid Al-Qaddah, atau yang dinamakan dengan Ubaidiyun. Ubaid ya dinamakan dengan Ubaidiyun, Bani Ubaid, yang mereka menamai diri mereka dengan Fatimiyun. Ya, mereka mengaku pengikut Fatimah binti Rasulillah. Bahkan mereka mengaku keturunan Fatimah binti Rasulillah, padahal ahli sejarah, ahli nasab mengingkari mereka ini keturunan dari Fatimah. Dan mereka terkenal ketika mereka mengalahkan Bani Rustum.
yang ketika itu memerintah di kota Mesir. Jadi ketika Bani Ubaid ya menggulingkan revolusi Bani Rustum, runtuh Bani Rustum, Bani Ubaid yang menguasai Mesir. Ya, dan mereka akidahnya adalah akidah batiniyah. Apa akidahnya, Dek? Batiniyah, yaitu salah satu sekte dari Syiah Rafidhah yang mengkafirkan sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang gulu, yang berlebih-lebihan terhadap imam-imam mereka. Ya, jadi mereka ini orang Syiah Rafidhah yang membenci orang-orang ahlu sunnah, yang membenci para sahabat, yang membenci para ulama. Mereka lah orang yang pertama kali merayakan apa? Maulid Nabi. Bahkan mereka itu punya 6 maulid. Yang pertama maulid Nabi, yang kedua maulid Ali bin Abi Thalib, yang ketiga maulid siapa istrinya Ali? Fatimah binti Rasulillah. Yang keempat anak dari Fatimah, Hasan ibn Ali. Yang kelima adiknya Hasan, Husain bin Ali. Dirayakan semua oleh mereka. Yang keenam adalah pemimpin mereka sendiri. Ya, sehingga mereka ini adalah orang-orang yang jauh dari Islam yang benar. Mereka lah yang pertama kali merayakan maulid Nabi. Sampai akhirnya mereka diperangi oleh pemimpin kaum muslimin di perang salib. Siapa yang tahu? Perang salib terjadi antara kaum muslimin dan kaum salibis Nasrani. Ya, bertahun-tahun terjadi. Di antara pemimpin kaum muslimin yang terkenal ketika itu adalah Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullahu taala. Ya, meskipun meskipun. Jadi dibantai oleh Salahuddin Al-Ayyubi mereka sampai akhirnya mereka keluar dari Mesir. Di abad yang ke-6 mereka masuk abad ke-4 ya, orang-orang Bani Ubaid Fatimiyin kemudian menguasai Mesir dan sebagian Afrika, dan akhirnya mereka dibantai oleh Salahuddin Al-Ayyubi sehingga terusir. Mereka ini punya afiliasi kedekatan dengan Syiah ya, Qoromitoh. Pernah dengar Dek batiniyah Qoromitoh? Dia terkenal dahulu di abad yang ke-4 kurang lebih membantai jamaah haji. Terjadi pertumpahan darah, dibunuh jamaah haji oleh orang-orang Syiah Rafidhah, batiniyah Qoromitoh. Dan kemudian dia mencuri apa, Dek? Hajar Aswad, dibawa ke tempat mereka selama 22 tahun. Jahat. Ya, jadi ternyata ketika kita melihat perayaan Maulid Nabi adalah orang-orang yang jahat. Dan kenapa? Biar manusia sibuk ya dengan perayaan-perayaan seperti ini dan melupakan esensi mencintai Nabi. Jadi mencintai Nabi dibikin perayaan sehingga kita hanya mencintai Nabi setahun sekali. Bersolawat memuji beliau hanya setahun sekali. Lalai umat Islam ketika ini. Kemudian perayaan Maulid Nabi ini diikuti negeri-negeri yang lain seperti Irak oleh Syekh Musil Umar Muhammad Al-Mula di abad ke-6, kemudian diikuti oleh Raja Mudhafir Abu Said Kaukaburi, Raja Irbil di tahun ke-7 Hijriah, sampai sekarang viral. Bahkan kalau saya di Jawa dapati orang-orang masyarakat lebih merayakan mewah meriah perayaan Maulid Nabi dibandingkan hari raya umat muslimin dalam setahun. Apa itu? Idul Fitri dan Idul Adha. Lebih meriah Maulid Nabi ada. Padahal kita punya 2 hari raya dalam setahun. Idul Fitri, Idul Adha. Kita bersenang-senang, syiar Islam kita tampakkan, kita datangin ya tanah lapang untuk merayakan sholat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Kita menyembelih kurban, kita bertakbir, kita bertahmid, kita bertahlil. Ya, ternyata mereka lebih merayakan hal-hal yang seperti ini. Jadi kesimpulannya, boleh tidak adik-adik merayakan Maulid Nabi? Tidak boleh. Ya, tidak boleh merayakan Maulid Nabi dengan beberapa alasan. Yang pertama, alasannya tidak disyariatkan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi.
Ada nggak dalam Al-Quran perintah untuk merayakan Maulid Nabi? Tidak ada. Hadis Nabi tidak ada. Ya, padahal bisa saja sahabat merayakannya. Bisa nggak sahabat merayakannya? Bisa. Tapi mereka lebih memilih untuk tidak merayakan. Siapa yang paling cinta dengan Nabi? Sahabat atau kita? Sahabat, dan bukti cinta adalah dengan mengikuti sahabat yang mencintai Nabi. Ini yang pertama. Yang kedua, alasannya tidak dikerjakan manusia terbaik. Generasi terbaik yang kata Nabi, khairun nasi qarni. Sebaik-baik manusia generasiku para sahabat. Tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Kemudian yang setelahku dan setelahku. Maksudnya peninggalku sahabat, setelahnya adalah tabi'in, yang sebelahnya adalah ya tabi'ut tabi'in. Ini adalah thalathatul qurun mufaddalah. 3 kurun, 3 abad orang-orang yang dimuliakan. Ya, 3 generasi terbaik tidak dikenal. Karena munculnya baru di abad yang keempat, di 300 sekian. Ini alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, karena ini tasyabbuh. Tasyabbuh dengan siapa? Dengan siapa? Dengan siapa? Sebelum Syiah yang pertama kali ngadain Maulid Nabi mereka siapa? Nasrani. Nasrani punya perayaan hari raya Natal 25 Desember, dan pernah kita bahas di sini. Natal itu merayakan apa? Lahirnya Isa al-Masih, Yesus Kristus versi mereka. Jadi ketika kita merayakan hari lahirnya Nabi kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita secara tidak langsung mengikuti jejak Nasrani yang merayakan hari lahirnya Nabi Isa, sedangkan kita diikuti untuk menjauhi orang-orang ahlul kitab, tidak mengikuti jejak-jejak mereka, tradisi mereka. Ya. Ini yang ketiga. Kenapa kita nggak boleh Maulid Nabi adik-adik? Tasyabbuh dengan Nasrani. Sedangkan kata Nabi SAW dalam Sunan Abi Daud, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang tasyabbuh menyerupai suatu kaum, maka termasuk kaum tersebut. Wal iyazubillah. Kemudian yang kelima. Yang kelima apa keempat? 4, nyatat berarti. Catat adik-adik. Ya. Qaidul ilma bil kitab. Catat ilmu dengan menulis. Dan saya punya tulisan sejak saya kenal Hidayah Sunnah 2006. Saya ada catatan pengajian. Makanya jangan nyatat di binder. Binder itu kertas hilang kadang. Buku tulis. Jilid 1, jilid 2 saya necis jebret-jebret. Ya, itu masih ada tulisan 2006, masjid apa, ustadz apa, tanggal berapa. Ya, Masehi dan Hijriyahnya saya tulis. Itu kenang-kenangan. Diulang ya. Coba kelas 9 lihat catatan kajian kelas 7. Nostalgia. Ya, nostalgia, Masya Allah. Ya, dulu saya belajar misalnya ini. Ya, TD pun demikian. Yang dulu misalnya bujang sekarang hampir nikah, lihat itu ya. Dulu aku jomblo, sekarang masih. Ya, jadi itu yang ketiga. Yang keempat, banyak sikap gulu. Apa arti gulu adik-adik? Berlebih-lebihan, ekstrim kepada Rasulullah. Apa contohnya? Berdoa kepada Rasulullah. Boleh adik-adik berdoa kepada Rasulullah? Enggak boleh, kata Nabi, wa idza sa'alta fas'alillah. Kalau minta berdoa, doa sama siapa? Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka minta pertolongan kepada Nabi, padahal kata Nabi, wa ista'anta fasta'in billah, minta pertolongan itu sama Allah. Ya Rasulullah, tolong saya ya Rasulullah, ini perbuatan syirik. Dan doa adalah ibadah. Dan ibadah itu adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang memuji berlebih-lebihan, ya Rasulullah, kalau bukan karenamu dunia tidak tercipta. Ya Rasulullah, engkau adalah
sumber kehidupan dan seterusnya. Sedangkan Nabi menjelaskan la tutruni, jangan kalian lebay kepadaku. Jangan kalian gulu terhadapku. Jangan kalian memujiku berlebih-lebihan. Kama atratil Nasara ibna Maryam, sebagaimana orang-orang Nasrani mengkultuskan berlebih-lebihan terhadap Nabi Isa ibn Maryam. Apa kata Nasrani Nabi Isa? Sebagai apa Nabi Isa? Tuhan dianggap. Ya, ini kan berlebih-lebihan padahal Nabi Isa bukan Tuhan. Tadi bahaya dek, cinta yang berlebihan kepada orang soleh itu berbahaya. Apa sebab syirik terjadi di muka bumi? Cinta yang berlebih-lebihan kepada siapa? Orang-orang soleh. Dahulu mereka orang-orang ketika wafat orang-orang soleh dibuat patung. Bukan untuk disembah, untuk motivasi. Diletakin di tempat ibadah mereka. Ibadahnya sama Allah. Tapi dibikin patung-patung biar apa? Terinspirasi, termotivasi. Ingat dahulu dia di dunia semasa hidupnya beribadah dengan semangat, dengan rajin. Wah mantap ini. Lihat patung dia, wah semangat lagi beribadah. Akhirnya setelah generasi demi generasi ini wafat, mulailah orang, wah kenapa dia ada patungnya? Oh jangan-jangan ini adalah wasilah kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita pendosa, kita banyak kemaksiatan, enggak pantas doa langsung sama Allah, doa sama si sesembahan-sesembahan. Wahai Lata, wahai Uzza, sampaikan kepada Allah, ya, atau dengan kehormatan dan kemuliaanmu aku berdoa kepada Allah dan seterusnya tawasul. Akhirnya ujung-ujungnya disembahlah itu patung-patung wal iazubillah. Di antara keyakinan yang saya pernah saksikan sendiri ketika Maulid Nabi, mereka itu ada momen semua harus berdiri. Ini yang ekstrim, yang bukan cuma pengajian tok. Ya, wow, mereka bertendang, bersolawatan, ya. Kemudian ketika ada momen mereka berdiri, mereka meyakini dan menyadari datangnya siapa? Ruhnya Nabi Muhammad SAW. Bayangkan, kalau se-Indonesia ini semua merayakan Maulid Nabi suatu malam. Ya, berarti roh Nabi ada banyak apa sedikit? Banyak. Emang Nabi bisa kage bunsin no jutsu? Langsung banyak ruhnya? Enggak. Artinya nggak mungkin datang ruhnya Nabi suatu tempat semuanya enggak. Ini adalah keyakinan yang batil, nggak boleh bilang seperti itu. Ya, jadi ini diantara kesalahan yang dikritik oleh para ulama dalam perayaan Maulid Nabi, yaitu berlebih-lebihan. Ya, ya kita azan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ya, itu yang keempat adik-adik ya, sebab kita ulangi. Yang pertama apa? Kenapa enggak Maulid Nabi? Tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, tidak dikerjakan oleh para sahabat dan orang-orang ya soleh setelah beliau, ya setelah mereka. Yang ketiga, tasyabbuh dengan orang-orang Nasrani. Yang keempat, banyak sikap gulu berlebihan kepada Rasulullah. Yang kelima, banyak kemungkaran lainnya. Seperti sikap boros, ya mubazir, makanan banyak enggak habis. Bersenang-senang, ya nyanyian, musik, ikhtilat, laki-laki perempuan, joget, menari dan semisalnya. Kiai Haji Hasyim Asy'ari, beliau pendiri apa? Pendiri NU, Nahdlatul Ulama, mengingkari perayaan Maulid Nabi yang seperti ini. Beliau membolehin Maulid Nabi, tapi beliau mengkritik jangan sampai Maulid Nabi itu kayak gini, ikhtilat, musik, nyanyian, jauh dari ya nilai-nilai kebaikan dalam kitab Tanbihat Wajibat. Artinya apa? Artinya beliau pun ya meskipun membolehkan Maulid Nabi, ya pendiri NU, beliau mengkritik perayaan yang terjadi zaman sekarang, yaitu banyak unsur-unsur kemungkaran seperti yang kita sebutkan tadi.
Ya. Jadi itu 5 sebab kenapa kita tidak merayakan Maulid Nabi. Apa alasan orang adik-adik rayakan Maulid Nabi? Cinta. Kenapa Maulid Nabi? Kami kan cinta dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal kalau cinta dengan seorang yang benar dengan cara apa, Dek? Meneladani beliau. Kalian kalau ngidolain seseorang, kalian gimana? Pakai baju kayak orang tersebut, iya enggak? Iya. Ikuti gaya bicaranya. Ikuti gerak-geriknya. Ya, kenapa? Cinta. Begitu juga Rasulullah SAW. Kalau emang kita cinta dengan Nabi SAW, ikuti beliau. Teladani beliau bagaimana beliau berakhlak, beradab, beribadah, bermuamalah. Ya, jadi inilah bukti cinta yang sebenarnya. Kata para ulama, seandai pun boleh merayakan Maulid Nabi, udah ada contohnya dari Nabi SAW, yaitu dengan apa? Puasa. Ini puasa sunnah, tidak pernah merayakan Maulid Nabi. Kata Nabi ketika ditanya tentang hari Senin, yaumun wulidtu fihi. Itu hari yang aku dilahirkan di hari tersebut. Artinya kalau memang kita ingin mengikuti Nabi dalam Maulid Nabi dalam tanda kutip, jaga puasa hari Senin. Dan itu pun bukan tiap tahun, tiap pekan. Kenapa kau berpuasa hari Senin? Wah, karena ini adalah hari Nabi dilahirkan. Itu. Hafalkan hadis Nabi. Ikuti Nabi beribadah. Ikuti Nabi berakhlak. Ikuti adab-adab Nabi. Itu bukti cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, wallahu taala alam. Demikian tentang bulan kelahiran Nabi. Yang kedua, bulan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di Rabiul Awal ini ya punya kekhususan. Selain dia adalah bulan lahirnya Nabi, Rabiul Awal juga bulan kematian dan wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di bulan Ramadan tahun ke-10 Hijriah. Nabi biasanya tiap bulan itikafnya 10 hari. Tapi uniknya Ramadan tahun itu Nabi itikafnya 20 hari. Ini aneh nih. Ada sesuatu yang terjadi. Biasanya bulan Ramadan Nabi ya bacaan setoran Al-Quran dengan malaikat Jibril alaihi salam sebulan sekali dalam Ramadan. Tapi di Ramadan tahun 10 ini unik. Nabi khatam 2 kali di hadapan Jibril alaihi salam. Ya, apa tanda apa itu? Tanda ajal beliau sudah dekat. Bulan Zulhijjah tahun 10 Hijriah terjadi sebuah haji yang dikenal dengan haji apa? Haji wada', haji perpisahan. Beliau mengatakan, khudhu anni manasikakum, ambillah manasik haji dari diriku. Dan saya enggak tahu, bisa jadi tahun depan saya tidak bisa berhaji bersama kalian. Di hari Arafah turun surat Al-Maidah ayat ketiga. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Hari ini 9 Zulhijjah hari Arafah telah aku sempurnakan agamaku untuk kalian. Agama Islam untuk kalian. Pertanyaan, kalau udah sempurna apa ada yang terjadi? Selesai. Udah sempurna. Tugas Nabi menyampaikan risalah sudah selesai. Sudah ending, sudah happy ending. Ya, Naruto pengen jadi Hokage. Setelah jadi Hokage apa? Selesai. Tamat. Ya. Jadi ketika tugas Nabi menyampaikan dakwah risalah udah selesai, artinya beliau
udah siap menjelang kematian. Dan puncaknya di bulan Safar, di tanggal 29 bulan Safar, hari pertama Nabi sakit. Jadi Nabi sakitnya di akhir-akhir bulan Safar. Ya, sepeninggal beliau menghadiri pemakaman jenazah seorang sahabat di Baqi'. Beliau pusing dan beliau sakit. Dan beliau sakit 13 hari. Kita hitung yuk, 29. Terus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 hari. Dan semakin hari semakin berat sakitnya Nabi. Ya, Nabi sakit nanya besok saya di mana, besok saya tinggal di mana. Kenapa? Karena Nabi istrinya berapa? 9. 11 wafat 2 jadi 9. Artinya Nabi itu 9 hari pindah-pindah tidurnya. Karena bermalam harus adil bagi yang punya istri lebih dari 1. Kenapa nanya di mana saya dirawat, di mana saya menginap? Beliau ingin dirawat di rumah wanita yang paling beliau cintai. Siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi cinta nggak bisa dibagi adik-adik. Hari boleh adil, tapi boleh ada yang lebih kita cintai. Kita punya 5 anak nih misal. Harus adil. Kalau kita misalnya safar, pulang bawa oleh-oleh, harus dapat semua tuh oleh-oleh. Tapi cinta mungkin ada 1-2 anak yang lebih kita cintai dibanding yang lain. Ya. Akhirnya istri sendiri paham nih, kayaknya ini beliau mau di rumah Aisyah nih. Ya sudah, gimana kalau kita semua sepakat izinkan Nabi dirawat di rumah Aisyah. Nabi dipapah oleh Fadl dan Ali bin Abi Thalib. Sahabat menjenguk 1, 2, 3 dan seterusnya. Sampai hari Rabu. Hari apa? Rabu 7 Rabiul Awal. Beliau pingsan karena sakit yang semakin parah. Ketika beliau sadar, minta disiramkan air ke kepala beliau. Kemudian beliau keluar menuju masjid menemui sahabat. Duduk di atas mimbar. Kenapa? Karena sahabat rindu pengajian lebur. Jadi sejak tanggal 29 itu pengajian lebur. Abu Bakar bilang, ya Rasulullah, ini sahabat-sahabat rindu dengar nasihat. Ya sudah, bismillah. Hanya beliau. Kemudian beliau menyampaikan sebuah nasihat. Ada seorang hamba yang diminta memilih antara 2 hal dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tawarin 2 opsi. Ingin dunia dengan segala kemewahannya atau ingin apa yang Allah berikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan hamba tersebut, kata Nabi, memilih apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar sontak menangis. Sahabat kebingungan, kenapa nih menangis? Padahal ini ceramah Nabi nggak ada sedih-sedihnya. Justru senang kan? Nih disuruh mendapatkan sesuatu dari Allah, dia pilih pahala balasan dari Allah di sisinya. Ya, tapi inilah kecerdasannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dan itu adalah kajian terakhir bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu beliau nggak pernah lagi mengisi pengajian. Hari Kamis, ya, malamnya Nabi sempat imami sholat maghrib, baca Al-Mursalat. Ya. Dan ketika mau Isya, Nabi udah mau siap berangkat, tiba-tiba beliau pingsan. Sadar lagi, mandi, pingsan lagi. Sadar lagi, mandi, pingsan lagi. Sahabat udah nunggu-nunggu, oh Nabi nggak keluar-keluar nih. Akhirnya Nabi minta Abu Bakar As-Siddiq menggantikan beliau. Menjadi apa? Menjadi imam. Dan sholat maghrib tadi di Kamis malam Jumat adalah sholat terakhir Nabi bersama para sahabatnya sebagai imam. Ini sholat terakhir yang Nabi imami. Nah coba hari apa tadi? Kamis. Berapa
kali atau berapa rakaat atau berapa kali sholat Abu Bakar mengimami sahabat ketika Nabi masih wafat? Coba hari Kamis sholat apa? Isya. Sholat Isya. Jumat berapa kali sholat? 5. Jadi berapa totalnya? 6. Sabtu 5. Totalnya berapa? 11. Sekarang apa? Tadi Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Ahad berapa kali? 5. Totalnya 16. Dan subuh hari Senin pagi totalnya 17. Waktu duha Senin Nabi wafat. Hari Sabtu. Hari Sabtu Nabi alhamdulillah agak baikan. Dan beliau sempat ikut sholat zuhur bersama para sahabat. Tapi Nabi sholatnya duduk di samping Abu Bakar Siddiq. Dan itulah sholat jamaah terakhir Nabi bersama sahabat. Ahad Nabi berdekakan semua budaknya. Nabi infakkan semua hartanya. Jadi Nabi itu kata para ulama tidak meninggalkan harta waris. Ya. Bahkan Nabi wafat dalam keadaan masih berutang sama Yahudi. Ya. 30 sok gandum tapi beliau gadaikan baju besi beliau. Kemudian di Senin 12 Rabiul Awal di subuh-subuh. Ketika itu Abu Bakar Siddiq sholat subuh imami sahabat. Nabi buka tirainya, gordengnya, ya. Dan Nabi senyum melihat para sahabatnya. Ketika itu sahabat enggak fokus sholatnya ketika ngelihat Nabi buka gordengnya karena Nabi itu rumahnya dekat dengan masjid, ya, tirainya itu wah sahabat ya pada terfitnah artinya ingin melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Abu Bakar Siddiq tahu nih, kayaknya nih Nabi ingin isyaratin mau jadi imam, beliau mau mundur, isyaratin enggak usah, lanjut. Dan Nabi menutup tirai tersebut dan itu adalah ya pertemuan terakhir Nabi dan sahabat ya radhiyallahu taala anhu. Ketika hari Senin Nabi berkata kepada Fatimah, ya, bisik, tiba-tiba Fatimah menangis. Bisik lagi, tiba-tiba Fatimah tertawa. Di antara bisikannya adalah tidak ada lagi kesusahan ayahmu setelah hari ini. Hari ini Abi wafat. Nangis Fatimah. Beliau bilang lagi, hari ini ya meskipun ayah wafat, engkau adalah keluarga ya Nabi yang pertama kali menyusul dan menjadi ratu bidadari surga. Tertawalah Fatimah. Dan benar 6 bulan pasca Nabi wafat, Fatimah pun wafat. Nabi melaknat Yahudi buat kuburan Nabi jadi masjid. Nabi mewasiati as-sholatu as-sholah wa malaikat aimanukum, salat, jaga salat dan jagalah budak-budak kalian. Nabi mengeluhkan racun Khaybar semakin terasa. Jadi ingat perang Khaybar, ya Nabi mendapatkan hadiah dari orang Yahudi, kambing, dan paha kambing tersebut ternyata dilumuri oleh racun. Dari bekas itulah Nabi masih merasakan sakit sampai sekarang. Ketika Nabi sedang bersandar di dada Aisyah radhiyallahu taala anha, dilihat Abdurrahman, adiknya Aisyah, sedang bersiwak. Nabi lihat siwak tersebut. Dan Nabi pengen bersiwak. Kemudian diambil siwak tersebut, dibersihkan, dicuci, kemudian oleh Aisyah ya lembut-lembutkan siwaknya, kemudian dikasih kepada Nabi SAW. Dan Nabi bersiwak dan tidak pernah Nabi bersiwak sebagus itu, kata Aisyah radhiyallahu taala anha. Nabi minta mengusapkan air ke wajahnya. La ilaha illallah, innalil mauti sakarat. La ilaha illallah, kematian ini punya rasa sakit. Dan angkat beliau jadinya ke langit. Kemudian ma'a ar-rafiqil a'la, bersama orang-orang ya yang tinggi kedudukannya, al-anbiya wasiddiqin wasyuhada wassalihin, ya. Allahumma ar-rafiqul a'la, Allahumma ar-rafiqul a'la, Allahumma arhamni, Allahumma ighfirli warhamni,
Ar-Rafiqul A'la, dan beliau pun akhirnya wafat di Senin pagi di waktu duha 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah di usia beliau 63 tahun. Jadi Nabi wafat 12 Rabiul Awal, adik-adik, di tanggal yang sama dengan lahirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebenarnya kita ini berbahagia atau bersedih? Seharusnya bersedih. Bukan merayakan dengan senang-senang. Ini wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di antara bentuk kerinduan dan kecintaan kita kepada beliau, teladanilah beliau. Ya, pegang teguh erat-erat sunnah beliau. Alaikum bisunnati. Ya, pegang teguh ya sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berada di atas sunnah Nabi, ikuti sunnah Nabi. Kalau Nabi nggak maulidan, kita nggak maulidan, bentuk cinta. Kalau Nabi nggak rayain kematian, jangan rayakan kematian. Kalau Nabi benci kesyirikan, benci kesyirikan. Kalau Nabi ya benci kebid'ahan, benci kebid'ahan. Ya, maka jadilah kita umat Nabi SAW yang betul-betul sayang dengan Nabi SAW. Dan ujian kita berada di bulan Rabiul Awal ini. Bukti cinta bukan dengan merayakan maulid Nabi. Apakah merayakan kelahiran Nabi? Happy birthday to you ibu, ini ada hadiah bunga dan makanan. Tapi setiap hari ngelawan orang tuanya. Disuruh beli sambal nggak mau, suruh nyuci nggak mau, nyapu nggak mau. Ini cinta nggak sama ibunya? Tapi dia tiap tahun rayain ibunya ulang tahun loh. Dia beliin hadiah ibunya di ulang tahun ibunya. Cinta nggak sama ibunya? Enggak, ibunya dikasarin, dibentak-bentak. Ibu nggak ngerti sama kakak. Ibu nggak sayang sama adik. Ibu tuh nggak ngerti anak zaman sekarang, Bu. Ya, ibu ini maksain adik mondok aja. Enggak, adik nggak mau. Adik pengen main PUBG, ML dan seterusnya. Nak kamu belajar agama? Enggak. Cinta nggak ini? Tapi tiap tahun dia rayain ulang tahun, nggak pernah lupa bikin kalendernya nih. Ya, my mom birthday, my mom. Ya, bahkan tiap-tiap pagi-pagi. Jadi adik-adik, perpisahan adalah sebuah kepastian. Berikanlah kenangan terindah dengan orang-orang yang kita cintai sebagaimana Nabi SAW. Kata para ulama, kalau kalian sedang ditimpa musibah, ingatlah musibah yang jauh lebih besar dibandingkan musibah kalian. Itu musibah wafatnya Nabi SAW. Maka ringan terasa musibah-musibah kita. Ya, kehilangan istri, kehilangan anak, orang tua, kehilangan saudara, kehilangan guru, kehilangan santri, kehilangan murid. Sedih adik-adik. Dan saya pernah merasakan hilangnya santri, tenggelam wafat. Maka berikanlah yang terbaik kepada orang-orang yang tersayang. Ish masyita, hiduplah sesukamu. Ya, ahbib masyita, cintailah orang yang kau cintai. Akan tapi engkau mufarikun, ya mufariku, tapi engkau akan meninggalkan dirinya. Maka ya, kalau kalian memang cinta sama orang tua kalian, ayah dan ibu kalian, jadilah anak yang baik. Jangan bikin peraturan dilanggar. Jangan bikin malu orang tua. Udah, lempeng aja. Belajar yang benar, jadi anak yang baik. Enggak harus pintar. Enggak harus kalian juara semua. Nanti kan tadi sudah lihat hasil ujian kalian. Iya, kalau kalian bersedih itu bukan gara-gara nilai kalian yang jelek, tapi kesungguhan kalian untuk jadi anak yang berbakti masih kurang. Doa-doa kepada orang tua kalian masih jarang kalian lantunkan di waktu-waktu yang terbaik. Ya, jadi inilah fikih bulan Rabiul Awal. Ya, kita dilema dalam satu sisi Rabiul Awal bulan kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita bersenang dengan kelahiran beliau dengan cara yang disyariatkan, dengan meneladani sunnah-sunnah beliau. Dan kita juga bersedih dengan kewafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala, adik-adik, dengan amal ibadah kita kemudian rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, Allah perjumpakan kita dengan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, bertetangga bersama beliau, memandang wajah beliau, bertemu dengan beliau, dan itu tidak kita dapatkan kecuali dengan bersungguh-sungguh mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pengajian kita pada malam hari ini. Ya, tidak ada pertanyaan. Inilah Rabiul Awal. Tidak ada amalan khusus pada bulan ini.
Ya, tidak disyariatkan untuk kita merayakan ataupun bersedih. Ya, tapi hal yang harus kita pahami adalah hendaklah kita semangat meneladani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, meskipun apa? Meskipun itu tidak hanya di bulan Rabiul Awal saja. Setiap bulan kita teladani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini mungkin ada pertanyaan yang patut kita jawab. Ustadz, apakah yang melakukan maulid Nabi itu Syiah? Jawabannya tidak. Ada orang-orang sekarang melakukannya itu karena tidak tahu. Jadi tugas kalian memberitahu. Bukan menghakimi inti salah, inti sesat, inti neraka, enggak. Tapi mereka tuh orang yang nggak tahu, kasih tahu bapak ibu kalau emang cinta Nabi ikuti sahabat. Sahabat orang yang paling cinta dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, apa azab hukuman bagi orang tua yang tidak adil kepada anaknya? Jawabannya adalah kenapa orang tua kalian nggak adil sama kalian? Jangan nuntut hak orang tua harus adil. Engkau sayang nggak sama orang tua? Adil nggak dalam cintamu kepada orang tua? Jadi nggak usah bahas-bahas hukuman orang tua. Jangan hukum orang lain, hukum diri sendiri. Fokus jadilah anak yang berbakti, anak soleh. Nggak usah perhatikan, pedulikan sama orang tua saya nggak adil dan seterusnya. Ya, Allah Taala a'lam. Ustadz, boleh gak ngefans sama aktor film? Ya, misalnya Tom Holland, pemeran film Spider-Man Marvel. Ya jelas nggak boleh ada. Ya, kita bahas tadi man tasyabbah biqaumin fahuwa minhum, anta man ahbabta. Engkau akan bersama orang yang kau cinta. Mau ndak nanti di hari kiamat dibangkitkan kita ya dekatan dengan pemain Spider-Man? Mau nggak? Wah, Ronaldo, Lionel Messi, mantap. Mau nggak? Enggak. Wah, pemain Marvel semua nih. Ada Iron Man, Spider-Man, Batman, Superman. Tapi bersyukurlah kalau kita bertemu ketika dibangkitkan, Masya Allah. Para sahabat, para ulama, Masya Allah. Itu cinta sejati. Ya, mereka apa? Ya, mereka tidak ada apa-apanya, deh. Ya, cintalah para sahabat, para ulama, cintai mereka. Ya, tiru mereka meskipun tidak bisa dengan 100%. Karena mencintai orang yang baik adalah sebuah kebaikan. Kita akhiri demikian, sampai ketemu insyaallah pertemuan selanjutnya. Ya, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.